Aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast gitu yang bilang bahwa contohnya nih ya, ini mempermalukan Anies kalau menurut saya, Bang. Bahwa Anies itu diperlukan oleh PBB, bakal diminta menjadi sekjen PBB, dan dia nggak level lah kalau cuma sekedar presiden gitu kan. Kemudian bilang juga bahwa Anies itu dibutuhkan oleh dunia karena untuk mengamankan perang dunia ketiga. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Kami sudah membuat surat sampai ke PBB. Pengembangan kualitas manusia. Kita tidak ingin kita terbelakang karena pendidikan kita tak setara. Ada yang bisa sampai kuliah, banyak yang tidak bisa sampai kuliah. Ia disetarakan. Dan itu artinya serius. Kita harus melakukan reformasi. Tadi dengan masyarakat lembaga adat Melayu kami sampaikan, harus cek nih di Riau, setiap kabupaten kota, apakah jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku bangku SMA kelas 12. Kalau SD-nya 100 tapi SMA-nya cuma 60, berarti kita tidak berniat menyekolahkan semua anak. Niat kita tidak ada, karena ruang kelasnya nggak ada, bangkunya nggak ada. Nah yang 40 nggak pernah masuk sekolah sampai SMA, gimana nasibnya ke depan? Belum bicara kualitas, itu baru bicara jumlah aja. Bapak Ibu, gerakan rakyat bantu cek di semua tempat, pastikan semua jenjang pendidikan punya jumlah bangku yang sama sampai ke tingkat SMA dan SMK. Siap? Lalu kita juga menyadari bahwa ke depan diperlukan perekonomian yang berkeadilan. Prof. Zulfadil tadi sudah menjelaskan tentang konsep kooperasi. Kita membutuhkan ekonomi berkeadilan, bukan saja perekonomian yang bebas, tapi perekonomian yang adil, kesempatan yang setara. Dan itu artinya apa? Kesempatan mendapatkan permodalan yang setara, kesempatan mendapatkan pasar yang sekarang ini bos sekalian seringkali unik. Kalau usahanya mikro dan kecil, cari investasi, cari pinjaman dari perbankan sulit sekali. Kalau ukurannya menengah atau besar, mudah dapatnya. Yang kecil sulit, betul tidak Mas? Ini banyak yang harus diubah. Nah, PR-PR itu semua tidak mungkin bisa selesai kalau kita hanya menyampaikan harapan. Nah, mungkin bisa selesai PR-PR besar itu. PR-PR besar itu hanya bisa selesai kalau kita berjuang bersama untuk melakukan perubahan. Urun angan tak mengubah situasi. Tambahkan huruf T di depannya. Turun tangan bisa mengubah situasi. Betul tidak? Kalau kita hanya urun angan saja, di angan-angan saja yang keluar. Tambahkan T itu, jadi turun. Dari ibu bapak memilih turun tangan lewat gerakan rakyat hari ini. Turun tangan langsung deh. Kita mau mengerjakan perubahan. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang memilih berjuang. Yang disampaikan oleh Ketua DPP Bung Syahrin Hamid tadi, laksanakan. Panca, yang keras, Pancakarya. Ini yang harus teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, laksanakan. Dengan melaksanakan itu, maka jangkauan lebih luas. Dan saya titip pada semuanya sekalian, kemana-mana
kemana-mana. Seperti pesan yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa santun, bawa stabilitas jiwa, bawa stabilitas mental. Ini bos sekalian, dilebarin dikit. Namanya senyum. Jadi gerakan rakyat tuh asosiasinya menyenangkan. Jangan gerakan rakyat bunyi gerakan keras-keras, jago debat semua, nggak bisa kalah kalau debat. Jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menjadi orang yang menyenangkan di kampung, di lingkungan. Oh, kalau ada gerakan rakyat datang asik jadinya. Jangan kalau ada orang gerakan rakyat datang pulang amat bener, nanti pusing nanti kita. Nah, itu masalah itu nanti. Ya Bapak sekalian, harus menjadi pribadi yang supaya apa? Mengajak semua. Ini adalah gerakan perubahan yang dikerjakan. Betul tidak Mas? Menangkan hati, bukan menangkan debat. Menangkan hati, bukan kalahkan lawan bicara. Betul tidak? Ini yang harus kita dorong sama-sama. Kalau Bapak Ibu di forum debat, nah menangkan debat itu. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Nangi. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan, teman-teman ya, tokoh yang sangat luar biasa dalam berpidato ya. Beliau sangat-sangat cerdas, pintar, teman-teman ya. Ini perlu kita apresiasi bahwa beliau berada di pihak oposisi yang sangat luar biasa. Aktif ya untuk memberikan kritikan dan masukan untuk pemerintah, teman-teman. Dan ini terlihat bagaimana ia beberapa kali menyuarakan ya suara masyarakat, suara publik ya, terkait dengan dulu pernah terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan ya, yang mengkritik janji pemerintah yang kemudian hanya omon-omon katanya ya. Kemudian bagaimana Anies menyuarakan agar bencana di Aceh dan Sumatera ini menjadi bencana nasional ya kan. Ini kan tak terlepas dari sikap oposisi yang diambil oleh Anies Baswedan. Ya, beliau tidak punya partai, teman-teman, namun beliau ya aktif menyuarakan hal tersebut supaya masyarakat bisa diperjuangkan ya kan. Dan kalau kita melihat ya itulah yang membawa Anies kemudian per hari ini bagaimana ia ditakuti ya sebagai calon presiden ya 2029 nanti ya. Kita tahu bahwa ini memang sesuatu yang sangat luar biasa bagi Anies ya, ketika ia kalah 25%, bahkan ketika ia dikhianati oleh partai-partai yang sudah mendukungnya ya. Kemudian menarik dukungan, teman-teman. Alhasil apa yang terjadi? Anies Baswedan mendapatkan dukungan dan simpati yang luar biasa dari masyarakat ya, sehingga namanya terus ya melejit ya, mentereng di 2 atau 3 besar nama calon presiden ya 2029. Padahal beliau bukan pejabat publik, teman-teman. Beliau itu masyarakat biasa saat ini ya kan, masyarakat biasa yang tidak ada jabatan apapun ya. Namun namanya masih mentereng di dunia perpolitikan kita ya. Namanya masih ada ya. Beda dengan Ganjar. Ganjar sudah sepertinya tenggelam ya teman-teman ya. Dan itulah kenapa Anies Baswedan itu menjadikan dirinya sebagai oposisi, teman-teman. Namanya itu besar dan memperjuangkan hak rakyat. Dan kemudian bagaimana rencana ia membuat partai ini kan luar biasa ya. Seorang tokoh yang terkenal, yang hebat ya, mengambil sifat dan tindakan ini sungguh luar biasa, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?